Timnas Indonesia akan menjamu Brunei Darussalam pada leg pertama putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026. Zona Asia di Stadion Gelora Sriwijaya, Jakabaring, Palembang pada 12 Oktober 2023. Jelang pertandingan itu, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dipastikan tidak akan memanggil wajah-wajah baru untuk mengisi skuad Garuda. Kepastian itu disampaikan secara langsung oleh asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto. Nova mengatakan Shin Tae-yong sudah mempunyai daftar pemain yang akan dipanggil ke Timnas Indonesia. Dari daftar pemain tersebut, mayoritas masih diisi oleh skuad lama. Meski begitu, Nova tidak menyebutkan nama-nama pemain yang dipanggil juru taktik asal Korea Selatan tersebut. Seperti diketahui, banyak pemain-pemain yang sudah tampil maksimal bersama klubnya di Liga 1. Sebut saja Ezra Walian bersama Persib Bandung, Muhammad Hanafi di Persik Kediri, dan Rahmat Arjuna di Bali United. Nova melanjutkan, awalnya Shin Tae-yong akan memanggil 26 pemain untuk melawan Brunei Darussalam. Update terbaru, hanya 25 pemain saja yang akan dibawa Shin Tae-yong ke Palembang. Nova tidak menyebutkan nama pemain yang batal membela Timnas Indonesia. Hanya saja pemain tersebut tidak bisa bermain karena masih cedera. Beberapa pemain Timnas Indonesia memang mengalami cedera. Mereka adalah Sandy Walsh dan Marcelino Ferdinand. Dua pemain itu selalu dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia. Laga Timnas Indonesia versus Brunei Darussalam tidak hanya digelar satu kali saja. Selanjutnya, Timnas Indonesia akan menantang Brunei Darussalam pada leg kedua babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Nasional Hasanal Bolkiah, Seri Begawan pada 17 Oktober 2023. Timnas Indonesia wajib meraih kemenangan atas Brunei Darussalam untuk lolos ke babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Jika lolos, maka Timnas Indonesia akan masuk ke dalam grup F bersama Vietnam, Irak, dan Filipina. Ambisi besar Shin Tae-yong bersama Timnas Indonesia semua dimulai lawan Brunei Darussalam. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong ternyata memiliki mimpi besar untuk skuad Garuda. Langkah pertamanya untuk mewujudkan ambisi tersebut dengan memulai perjuangan di kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Brunei Darussalam. Ambisi besar Shin Tae-yong ini dibocorkan oleh pemain naturalisasi Timnas Indonesia Jordi Amat. Jordi Amat mengungkapkan bahwa Shin Tae-yong tersebut memulai ambisi mulia buat tim Merah Putih. Menurutnya, Shin Tae-yong memang ingin bisa membawa Timnas Indonesia bisa melangkah ke Piala Dunia. Hal ini memang terdengar muluk-muluk untuk sepak bola Indonesia yang saat ini masih memiliki banyak pekerjaan rumah. Namun bukan hal yang mustahil buat skuad Garuda melangkah menuju Piala Dunia. Shin memang memiliki target tinggi. Akan tetapi target tinggi ini juga mendapat banyak dukungan khususnya dari para pemain. Jordi menilai ini bukan hal yang mustahil untuk diwujudkan karena saat ini peluang Timnas Indonesia juga terbuka lebar. Timnas Indonesia juga memiliki peluang untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Hal ini karena pada edisi terbaru akan berbeda dari turnamen sebelumnya. Pesta sepak bola terbesar di dunia ini akan menambah peserta menjadi 48 tim. Untuk posisi Asia sendiri mendapatkan slot cukup besar yakni 8 tim yang bisa lolos daripada sebelumnya hanya 4 negara. Selain itu akan ada 1 tim lainnya yang bisa diambil dari play-off antar konfederasi. Melihat situasi ini tentu saja peluang Timnas Indonesia semakin besar. Hal itu menjadi tantangan besar Timnas Indonesia menuju Piala Dunia. Namun untuk mewujudkan itu, Jordi mengaku bahwa skuad Garuda akan berjuang secara bertahap. Indra Syafri istirahat dulu, kini giliran Shin Tae-yong yang putar otak siapkan Timnas Indonesia. Seperti diketahui, Timnas U24 Indonesia dipaksa harus puas hanya dengan finish di babak 16 besar Asian Games.
Tim asuhan Indra Syafri ini harus mengubur mimpi mereka seusai menelan kekalahan dari Uzbekistan. Kekalahan tersebut membuat Indra Syafri mengakhiri tugasnya bersama Timnas U24 Indonesia. Indra Syafri akan mengemban tugas baru dari PSSI. Indra Syafri akan langsung fokus menangani Timnas U20 Indonesia. Tugas ini memang akan menjadi tanggung jawab baru baginya. Sebelumnya Timnas U20 Indonesia ditangani oleh Shin Tae-yong. Akan tetapi setelah Piala Dunia U20 gagal bergulir di Indonesia, akhirnya Shin Tae-yong fokus kepada dua tim nasional saja. Shin Tae-yong diminta fokus menukangi Timnas U23 Indonesia dan Timnas Indonesia Senior. Untuk itu, berhubung belum ada agenda terdekat buat Timnas U20 Indonesia, Indra Syafri bakal beristirahat terlebih dahulu. Dia bakal kembali fokus menjadi Direktur Teknik PSSI sebelum menukangi Timnas U20 Indonesia. Saat Indra Syafri dipastikan harus beristirahat, kini saatnya Shin Tae-yong yang harus segera mempersiapkan Timnas Indonesia. Bagaimana tidak? Shin telah dinanti agenda lain. Shin Tae-yong harus memulai memutar otak untuk mempersiapkan Timnas Indonesia. Hal ini karena tak lama lagi tim senior bakal melakoni pertandingan. Timnas Indonesia dipastikan bakal tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada putaran pertama. Timnas Indonesia akan menjalani pertandingan melawan Brunei Darussalam dengan sistem kandang dan tandang. Untuk laga kandang, skuad Garuda bakal menjamu Brunei Darussalam di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan. Laga ini dijadwalkan berlangsung pada 12 Oktober. Sementara laga tandang bakal bergulir di Stadion Hasan Al-Bolkiah, Brunei Darussalam pada 17 Oktober. Melihat jadwal ini, tentu saja Shin Tae-yong bakal segera memanggil pemain-pemain Timnas Indonesia. Untuk laga ini, Shin Tae-yong diyakini bakal memanggil pemain-pemain terbaik. Apalagi agenda ini bertepatan dengan jeda internasional resmi FIFA. Laga ini menjadi pertandingan penting untuk Timnas Indonesia. Apabila Timnas Indonesia meraih kemenangan pada laga melawan Brunei Darussalam, mereka dipastikan bisa lolos ke putaran kedua yang mana sudah ditunggu di grup F. Dalam grup ini, tim Merah Putih sudah ditunggu oleh Irak, Vietnam, dan Filipina.